Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya telah dijelaskan dengan pedoman komunitas YouTube untuk part pertama. Kali ini saya akan memaparkan tentang pedoman komunitas YouTube untuk part keduanya. Nah, untuk pertama adalah keselamatan anak-anak. Jadi di YouTube itu boleh membuat konten atau video atau mungkin komentar atau apa tentang anak, tapi yang baik-baik saja, dalam artian tidak mengolok-olok, mengejek atau menyudutkan anak. Ya misalnya ada gambar ini, anak sedang bermain kembang api. Sudah ada dua anak ini bermain kembang api, tapi tidak tidak diawasi oleh orang dewasa. Kan seharusnya bermain kembang api itu harus kembang api atau petasan itu harus diawasi oleh orang dewasa. Nah, kemudian konten ini, video ini diupload di YouTube. Ini bisa melanggar pedoman komunitas YouTube. Untuk anak kecil tuh seharusnya diawasi oleh orang dewasa. Konten yang membahayakan kondisi emosional dan fisik anak di bawah umur tidak diizinkan di YouTube. Jadi membahayakan emosional dan fisik. Nah, ya ini kan bermain petasan tanpa diawasi ini berpotensi membahayakan fisiknya karena bisa saja terkena kembang api atau terkena petasan seperti itu. Nah, untuk secara emosional ini ya misalnya ada video atau konten yang membuli anak atau mengejeknya sampai dengan emosinya terganggu, atau mungkin yang sempat viral di YouTube itu ada konten prank-prank seperti itu, kemudian anak kecil di prank, kemudian emosinya kena atau terganggu secara emosional sehingga anak itu mungkin jadi trauma seperti itu tidak boleh di YouTube. Nah, pada gambar kedua ini anak tadi bermain petasan diawasi oleh orang dewasa sehingga tidak melanggar pedoman komunitas dari YouTube. Organisasi kejahatan yang melakukan kekerasan. Konten yang memuji, mendukung, atau membantu organisasi kejahatan yang melakukan kekerasan tidak diizinkan YouTube. Organisasi kejahatan yang melakukan kekerasan tidak diizinkan menggunakan YouTube untuk tujuan apapun termasuk rekrutmen. Jadi misalnya ada organisasi kejahatan tapi fokusnya ke kekerasan. Misalnya ada yang membentuk organisasi kejahatan itu, kemudian dia mempunyai inisiatif untuk organisasinya itu biar terkenal, atau mungkin anggotanya untuk merekrut anggota, dia membuat YouTube, kemudian aktivitas-aktivitas kekerasan dari organisasi itu diupload semuanya di YouTube, itu tidak boleh. Kemudian nanti di videonya kemudian membuka rekrutmen atau ingin mengajak orang bergabung ke organisasinya, itu tidak boleh, melanggar pedoman komunitas. Nah, tetapi untuk misalnya organisasi itu sudah diketahui oleh publik, kemudian ada suatu kreator membahasnya, atau organisasi ini bla 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 kekerasan, kemudian mengakibatkan bla 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 bla, maka kita harus menghindari organisasi seperti ini ya.
misalnya kreatornya mengajak seperti itu untuk menjauhi organisasi kejahatan yang melakukan kekerasan tadi, itu boleh. Untuk mengedukasi itu boleh. Kemudian tentang kekerasan, konten kekerasan atau vulgar yang ditujukan untuk mengejutkan atau membuat penonton merasa jijik, atau konten yang mengajak orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan tidak diizinkan di YouTube. Nah, untuk meng-share atau membagikan video atau konten tentang orang bertengkar atau orang yang pukul-pukulan tentang kekerasan itu, atau mungkin ya untuk merasa jijik, mungkin untuk vulgar atau mungkin merasa jijik itu mungkin tentang ini tuh, mungkin tentang eh, organ-organ dalam, atau itu yang di share oleh dokter tapi tidak ada ke disclaimer. Biasanya di awal itu di disclaimer dulu, konten ini untuk edukasi tentang bla 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 bla. Jadi disclaimer, kemudian di judul dan deskripsi, serta mungkin ada pin komentarnya di pin, menjelaskan tentang konten ini hanya untuk edukasi, konten ini hanya untuk ini, dijelaskan. Maka itu bisa nanti tidak melanggar pedoman komunitas dari YouTube. Nah, ini untuk yang kekerasan yang diperbolehkan, misalnya ada olahraga atau seni bela diri, kemudian tinju ini merupakan satu cabang olahraga. Jadi tentu saja boleh disiarkan ke YouTube walaupun ada kekerasannya, tapi kan ada wasitnya. Ada wasit, sehingga mungkin nanti apabila terlalu kelewatan atau mungkin terbawa emosi, nanti bisa dilerai oleh wasitnya. Yang selanjutnya, penjualan barang dan jasa yang ilegal atau diatur peredarannya. Konten yang menjual barang dan jasa tertentu yang ilegal atau diatur peredarannya tidak diizinkan di YouTube. Misalnya, penjualan barang dan jasa ilegal itu mungkin penjualan barang, mungkin obat-obat tertentu, tapi tidak dengan resep dokter, atau mungkin obatnya sendiri, cara mendapatkannya ilegal atau tidak didata seperti itu. Kemudian jasa ilegal mungkin tentang prostitusi, itu masuknya mungkin ilegal, karena sebenarnya seharusnya kan menurut mungkin mayoritas untuk penjualan barang dan jasa ilegal atau diatur peredarannya ini, misalnya ada tentang narkoba, atau mungkin pil-pil itu, narkotika dan zat adiktif itu kan diatur peredarannya. Kalau narkoba itu jelas tidak boleh, yang diatur peredaran itu jelas ilegal. Untuk narkoba itu jelas barang ilegal. Kemudian ada alkohol, seharusnya jual beli alkohol itu kalau di Indonesia itu diatur peredaran alkohol itu. Kemudian ada mungkin obat-obat tertentu yang harus ada resep dari dokter. Kemudian tiba-tiba ada
konten yang menjual obat tersebut tapi tidak dengan resep dokter, jadi asal menjual obat saja tanpa ada resepnya itu tidak boleh. Nah, sekali lagi untuk kebutuhan edukasi atau mungkin keperluannya lain selain menjual atau mengajak untuk membeli barang jasa ilegal atau yang diatur peredarannya itu diperbolehkan, asalkan dijelaskan cukup jelas di disclaimer video atau mungkin video awal, jelaskan tentang ini ya, ini video ini menjelaskan tentang tentang narkoba. Nah, kemudian di deskripsi atau di judulnya ini dituliskan kata mungkin edukasi seperti itu. Jadi supaya tidak ada kesalahpahaman nanti di YouTube tentang video itu. Kemudian tentang pelecehan. Konten berisi perilaku yang dimaksudkan untuk melecehkan, menindas, atau mengancam tidak diizinkan. Untuk melecehkan, nah misalnya tentang, mungkin ini masuk juga untuk pelecehan terhadap anak, pelecehan seksual ini mungkin masuk dalam pelecehan ini. Menindas dan mengancam. Menindas ini mungkin termasuk pembulian. Mungkin ada konten yang membuli anak itu tidak diperbolehkan dan melanggar pedoman komunitas. Untuk kemudian mengancam, jadi video ancaman terhadap seseorang atau mungkin terhadap kelompok, mengancam melalui YouTube tidak boleh, jelas tak boleh dari YouTube. Nah, untuk melecehkan atau menindas atau kekerasan ini kan biasanya untuk melecehkan ini biasanya identik atau ya bukan identik tetapi mirip-mirip dengan kritik. Kadang kritik itu dianggap melecehkan, mungkin dari pemahamannya kurang paham atau salah paham mengenai kritikan. Nah, misalnya ada sebuah youtuber atau kreator menilai, mengkritik makanan ini tidak enak, rasanya ini mungkin ini. Nah, itu maksudnya ada kritik, bukan untuk melecehkan restorannya, melecehkan makanan yang dibuatnya, tapi itu mau dikritik karena dia dianggap atau menurut dia makanan ini terdapat kekurangannya, sehingga biasa di review dari bintang 1 sampai 5 hanya di review bintangnya hanya 2, maka mungkin dijelaskan kenapa kurangnya makanan ini seperti apa. Nah, kemudian bisa menambahkan atau memperbaiki berdasarkan kritikan dari kreator itu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.